Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertemuan kita hari ini adalah tentang operasi hitung bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan menggunakan kancing positif dan kancing negatif. Yang kedua, ada cara menggunakan garis bilangan dan menggunakan cara cepat. Tentu penggunaan cara cepat ada beberapa ketentuan yang anak-anak harus hafal, harus paham. Nah, kali ini kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Anak-anak harus tahu aturan-aturan penggunaan garis bilangan. Nah, anak-anak, untuk membuat garis bilangan, arah panah itu dimulai dari titik 0. Menghadap kemana anak-anak panahnya? Nah, tergantung bilangan yang ada pada soal. Apabila bilangan yang ada pada soal itu bilangannya positif, maka arah panah pada garis bilangan menghadap ke arah kanan. Sedangkan apabila bilangan itu menunjukkan bilangan yang negatif, maka arah panahnya harus menghadap ke arah kiri. Nah, untuk hasil akhirnya, anak-anak harus melihat di mana titik terakhir panah itu berhenti. Dan kita hitung dari titik 0. Dan jangan lupa juga dilihat arah panah terakhirnya. Dari titik 0 itu ke arah kanan atau ke arah kiri. Kalau ke arah kanan menunjukkan jawaban itu bilangannya positif. Tetapi kalau arahnya ke kiri, maka menunjukkan bilangannya negatif. Nah, contoh anak-anak. 6 ditambah negatif 3. Nah, 6 ini bilangan positif. Negatif 3 tentu menunjukkan bilangan negatif. Nah, untuk melakukan penjumlahan ini kita menggunakan bantuan garis bilangan. Kita buat garis bilangannya. Angka yang tertera di bawah garis bilangan anak-anak bisa kalian tambahkan sesuai kebutuhannya, sesuai soalnya. Kalau soalnya lebih dari 6, ya buatlah garis bilangan yang bilangan-bilangannya lebih dari 6. Agar cukup nanti. Nah, setelah kalian membuat garis bilangan seperti ini, maka kita harus membuat sebuah garis yang mewakili bilangan positif 6. Ingat ya anak-anak, dimulai dari titik 0. Dimulai dari titik 0. Karena bilangan 6 itu positif, maka arah garis bilangannya menghadap ke kanan. Berjalan terus ke kanan. Seperti ini. Ya. Ini mewakili bilangan 6. Kemudian karena ditambah, seharusnya garis itu semakin ke kanan. Tetapi karena bilangan berikutnya adalah negatif 3, maka arah panahnya berbalik.
ke kiri ya anak-anak. Dimulai dari bilangan terakhir, garis yang berhenti tadi terakhir ada di titik 6. Dimulai dari titik 6, kita berjalan 3 langkah ke kiri. Kenapa 3 langkah ke kiri? Karena di situ bilangan negatif 3. Negatif artinya melangkah ke kiri, melangkah ke bilangan negatif. Tetapi hanya 3 langkah saja. Seperti ini. Dari titik 6 berjalan ke kiri 3 langkah. Dan berhenti di posisi titik 3 positif ya anak-anak. Nah, ini sudah mewakili, garis ini sudah mewakili bilangan negatif 3. Kemudian kita lihat di mana dia berhenti. Garis itu tadi berhenti terakhir. Sebagai apa? Sebagai hasil akhir yang ingin kita dapatkan. Nah, karena titik akhir pada garis negatif 3 itu berhenti di posisi positif 3, maka jawabannya, hasil akhirnya adalah positif 3. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah sudah paham? Ya. Jadi, positif 6 ditambah negatif 3 sama dengan 3. Ya. Untuk lebih paham, Ibu akan memberikan contoh-contoh pada slide berikutnya. Coba simak dan perhatikan ya. Contoh yang kedua. Ada negatif 2 ditambah negatif 3. Kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Kemudian kita buat garis yang mewakili bilangan negatif 2. Loh, kenapa garis itu panahnya arahnya ke kiri? Ya, karena bilangan itu menunjukkan negatif, maka arah panahnya menghadap ke arah kiri anak-anak. Kemudian ditambah negatif 3. Karena ditambah, maka arah garis itu akan semakin maju. Tetapi bilangannya negatif 3. Arahnya tetap ke arah kiri. 3 langkah dari titik negatif 2. Nah, 3 langkah dari titik negatif 2, maka garis itu berhenti di bilangan negatif 5. Anak-anak harus diingat lagi, hasil akhir melihat dari titik akhir garis itu berhenti. Dan kita hitung dari titik 0. Maka jawabannya adalah negatif 5. Jadi bilangan negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Iya, sekarang kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat menggunakan cara cepat. Iya, ada beberapa ketentuan yang anak-anak harus tahu dan hafal. Apa itu ya? Yang pertama, jika tanda yang terdapat pada soal itu tandanya sama, antara positif dan negatif itu sama, maka angkanya dijumlahkan. Anak-anak tidak perlu membingungkan, ini nanti jawabannya positif apa negatif ya? Positif apa negatif ya? Tidak perlu. Kita tinggal menjumlahkan angkanya saja. Dan tandanya tinggal menyesuaikan dengan soal. Kalau soalnya itu positif ditambah positif, ya pasti jawabannya positif. Kalau soalnya itu negatif,
ditambah dengan negatif, pasti jawabannya negatif karena tandanya sama. Kita tinggal menghitung jumlahnya saja. Contoh, 6 ditambah 3. Karena 6 itu positif dan 3 itu positif, jadi tandanya sudah sama, maka kita tinggal menghitung, menjumlahkan. 6 ditambah 3, jawabannya 9. Pakai tanda? Tandanya positif. Positif itu cukup ditulis bilangannya saja tanpa menuliskan tanda plus di situ. Paham sayang? Syarat yang kedua. Kalau tadi tandanya sama, kita tinggal menjumlahkan saja. Nah, bagaimana jika tandanya berbeda? Yang satu positif, yang satu negatif. Yang satu negatif, yang satu positif. Kita nanti agak kesulitan. Tetapi, jika kalian sudah memahami, insya Allah semuanya bisa. Ya, jika berbeda tanda, maka kalian harus melihat mana bilangan yang lebih besar dan mana bilangan yang lebih kecil. Kalau kalian sudah tahu mana bilangan yang lebih besar, maka kurangi bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Ingat ya anak-anak, bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Dan tandanya mengikuti angka yang besar. Tandanya mengikuti bilangan yang besar. Contoh, negatif 8 ditambah 6. Berbeda tanda anak-anak, yang 8 negatif, yang 6 positif. Nah, bila seperti ini, ada dua bilangan yang berbeda tanda, kalian harus lihat mana yang bilangan besar, mana yang bilangan kecil. Bilangan besar dikurangi bilangan kecil. Ya, 8 itu lebih besar dan 6 lebih kecil. Maka 8 diambil 6 sama dengan 2. Iya. Nah, karena bilangan yang besar itu tandanya negatif, maka jawabannya, hasil akhirnya ya harus menunjukkan bilangan yang besar. Iya, tentu bilangan negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 2. Betul sekali anak-anak. Sekarang ketentuan yang ketiga. Bila ada tanda yang bertemu anak-anak. Jika ada dua tanda yang bertemu, bersanding, berhimpitan, jejer ya, bahasa Jawanya jejer ya. Nah, jika ada dua tanda yang bertemu, maka harus dirubah terlebih dahulu sayang. Misal ada tanda positif bertemu dengan tanda negatif, ya, atau tanda negatif bertemu dengan positif, maka harus berubah menjadi negatif. Ya, kalau tandanya berbeda, berubahnya menjadi negatif anak-anak. Negatif ketemu positif menjadi negatif. Positif ketemu negatif menjadi negatif. Tetapi apabila tandanya sama, negatif ketemu negatif, maka berubah jadi positif. Apalagi kalau positif bertemu dengan positif, pasti positif. Tetap ya. Nah, kita lihat aja contohnya biar tidak membingungkan. Nah, di sini ada negatif 9 ditambah negatif 4. Nah, ada yang bertemu anak-anak. Tanda itu ada yang bertemu. Nah, ya, yang Ibu kotai ini ada positif ketemu negatif. Nah, ini yang harus dirubah anak-anak. Ya. Dirubah bagaimana? Iya, dirubah menjadi seperti ini.
Negatif 9 diambil negatif 4. Kalau sudah berbentuk seperti ini, maka kita kembali ke cara 1. Nah, kenapa kok pakai cara 1? Ya, karena tanda di bilangan 9 sama tanda yang di bilangan 4 itu sama. Maka angkanya dijumlahkan saja. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Ya kan anak-anak? Iya. Nah, bagaimana dengan tandanya? Tandanya tinggal menyesuaikan. Karena 9 dan 4 ini negatif, maka jawabannya pasti negatif. Nah, negatif 13. Masih bingung sayang? Ya, kalau masih ada yang masih bingung, kita lihat contoh berikutnya. Ya, negatif 6 diambil atau dikurangi 7. Nah, ada yang masih ingat kira-kira ini masuk ke kriteria 1, 2, apa 3? Iya, benar. Ini masuk di 1 ya. Negatif dan negatif. Tandanya sama. Tanda pada dua bilangan itu menunjukkan tanda yang sama-sama negatif. Maka kita tinggal langsung menghitung, menjumlahkan bilangannya saja. Masalah tanda nanti tinggal mengikuti soalnya. Iya. 6 ditambah 7. Loh Bu, itu dikurangi. Kok jadinya berubah jadi dijumlah? Ya, karena tandanya sudah sama-sama negatif, maka kita tinggal menjumlahkan saja. 6 ditambah 7. Dan tandanya pasti negatif. Iya. Jawabannya berapa? Negatif 13. Contoh berikutnya. 10 dikurangi 3. Nah, ini berbeda tanda anak-anak. Ini kriterianya sama dengan syarat yang kedua tadi. Apabila tandanya berbeda, maka kita harus melihat bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Ya, tinggal saja 10 diambil 3 sama dengan 7. Karena bilangan yang besar itu positif, maka jawabannya pasti positif. Nah, bagaimana dengan contoh soal yang ketiga ini? Ini masuk kriteria 1, 2, apa 3? Iya, ini menggunakan kriteria yang ketiga. Ada pertemuan antara dua tanda. Nah, itu yang Ibu lingkari. Ada tanda positif ketemu negatif. Positif ketemu negatif berubah menjadi apa, anak-anak? Ya, berubah menjadi negatif. Jadi kita rubah soalnya jadi seperti ini. Negatif 4 dikurangi negatif 3. Sama dengan negatif 7. Kita tinggal menjumlahkan saja karena tandanya sudah sama-sama negatif. Jadi kita tinggal menjumlahkan antara 4 dan 3. 4 ditambah 3, 7. Tandanya mengikuti soal. Tandanya negatif, jadi negatif 7. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Iya. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan dengan baik pembelajaran hari ini. Ibu sampaikan begitu banyak rasa terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.